Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah Politik Ekonomi Syariah dengan materi sumber-sumber ekonomi 4. Saya Muhammad Firhan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi yang ke-8. Materi yang ke-8 ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua dasar penentuan salary atau upah atau gaji, di mana di dasar penentuan salary ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengupahan menurut pemerintah dan pengupahan menurut Islam. Dan materi yang ketiga adalah Islam tak mengenal problematika perburuhan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam intuisi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua, yaitu sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan sumber daya manusia mikro dalam arti sempit, yaitu individu yang bekerja pada sebuah intuisi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi ataupun perusahaan. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia ini merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara, mendayagunakan untuk mendukung suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Dan materi yang kedua adalah dasar penentuan salary atau penentuan upah atau gaji. Yang pertama dikategorikan sebagai pengupahan menurut pemerintah. Gaji yang diberikan kepada setiap karyawan, baik itu karyawan tetap maupun tidak tetap, ternyata memiliki peraturan tersendiri dari pemerintah. Semua hal terkait dengan upah dan subjek yang berhubungan dengan pemberian upah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang prinsip dasar upah maupun gaji sesuai peraturan gaji terbaru menurut pemerintah, simak penjelasan saya yang ini. Yang pertama, terjalin hubungan kerja. Maksud dari terjalin hubungan kerja ini antara pengusaha dengan karyawan harus didasari pada perjanjian kerja. Ada 3 unsur wajib, yakni pekerjaan, instruksi, serta imbalan atau gaji. Tanpa adanya ketiga unsur tersebut, maka sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dianggap upah atau gaji. Dan yang kedua adalah tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 11 PP nomor 78 tahun 2015 dijelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Kalimat itu bermakna tidak ada perbedaan upah antara pekerja yang sama sekali berbeda, kecuali posisi para pekerja berbeda itu. Selain posisi kerja, tidak ada perbedaan yang membuat upah tidak disamaratakan. Dalam pembagian upah digunakan standar penetapan upah, yakni satuan waktu dan juga satuan hasil.
Yang ketiga adalah tidak bekerja atau tak ada bayaran. Upah tidak akan dibayar apabila buruh atau pekerja tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan. Dalam hal ini menjelaskan bahwa karyawan yang tidak melakukan pekerjaan tidak berhak mendapatkan upah, tapi bukan karena upahnya dipotong. Yang keempat, cuti tetap digaji. Tidak bekerja dalam konsep poin di atas ini berbeda dengan cuti. Dalam prinsip gaji atau upah, pemerintah mengatur bahwa ada 3 kondisi di mana karyawan tidak bekerja namun tetap mendapatkan upah atau gaji. Yang kelima, pembayaran gaji sesuai kesepakatan. Pembayaran gaji dilakukan sesuai kesepakatan ini benar-benar berlaku. Ada sebagian perusahaan yang memberikan gaji kepada karyawan pada pertengahan bulan atau akhir. Beda dengan pembayaran gaji pada umumnya yang dilakukan di awal bulan, nyatanya semua itu tergantung dengan kesepakatan pada awal perjanjian kerja. Dan yang keenam, jumlah gaji pokok minimal 75% dari gaji tetap. Gaji tetap adalah jumlah dari pokok plus tunjangan tetap. Pihak HRD harus memastikan terlebih dahulu jumlah gaji tetap karyawan karena tidak boleh di bawah minimum yang diatur oleh pemerintah. Dan yang ketujuh, pembayaran dengan mata uang yang sah. Dan yang kedelapan, total pengurangan upah maksimum 50%. Nah, pemotongan gaji karyawan dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Oleh karena itu, pemerintah lebih menyarankan pemotongan tersebut hanya 50% dari upah maksimumnya, sehingga karyawan mendapatkan setengah bayaran karena pemotongan gaji. Dan yang kedua, pengupahan menurut Islam. Upah disebut juga ujroh. Dalam Islam, upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan tenaga kerja. Untuk mengetahui definisi upah versi Islam secara menyeluruh, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu surat At-Taubah 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Proses penentuan upah yang Islami berasal dari 2 faktor, objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja, sedangkan subjektif upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial ini adalah nilai-nilai manusia kemanusiaan, tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah pasar di tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Dan poin yang ketiga adalah Islam tidak mengenal problematika perburuan. Islam memberi perspektif mengenai ketenaga kerjaan. Setidaknya ada 4 prinsip untuk memuliakan hak-hak pekerja, termasuk sistem pengupahannya. Dari penghapusan perbudakan yang dikombinasikan dengan perspektif Islam tentang ketenagakerjaan, maka dapat disebutkan setidaknya ada 4 prinsip untuk memuliakan hak-hak pekerja. Yang pertama itu kemerdekaan manusia. Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesolehan sosial Rasulullah SAW yang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apapun. Yang kedua, prinsip kemuliaan manusia. Islam menempatkan setiap manusia, apapun jenis profesinya,
dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan Islam sangat mencintai umat muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan pada dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah tunaikan sholat maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung. Yang ketiga, keadilan anti diskriminasi. Islam tidak mengenal sistem kelas ini atau kasta masyarakat. Begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Dan yang keempat, perbudakan. Dalam sejarahnya, penghapusan sistem perbudakan merupakan salah satu tujuan. Kehadiran Islam sejarah membuktikan perbudakan langgeng dalam tata kehidupan masyarakat dunia jauh sebelum masa kenabian. Sistem perbudakan memperbolehkan keluarga atau seseorang memiliki budak sahaya yang bebas diperlakukan sesuai kemauan pemilik atau majikannya. Bahkan para majikan juga bebas memperjualbelikan budaknya kepada orang lain. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.